Brosur halaman 2 hadis yang di atas. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Mohon diberikan tips untuk memukul anak yang berumur 10 tahun tapi belum jejak sholatnya. Di sekitar saya, anak-anak bermain bola mulai jam 3. Sedangkan sekarang sholat asar jam 3:04. Saya selalu mengingatkan anak yang bermain bola, adik-adik sholat dulu. Allah nomor 1 ya, baru sholat. Ada yang segera sholat, ada yang sholatnya setelah jam 5. Ini mohon nasihatnya. Yang penting kalau masih di dalam waktu sholat, sholatnya sah. Jam 5 itu sholat asar masih boleh nggak? Boleh. Waktu asar itu sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, tidak boleh sholat asar. Tapi kalau jam 5 matahari masih tinggi sekarang ini, ya, jam 5 masih tinggi. Maka karena mungkin ini apalagi ini nanti sore di mana nih juga ada pertandingan bola pria presiden nanti di Solo ini nanti, ya. Ya, main biasanya ya sebelum jam 3 udah siap itu main. Nanti kalau selesai jam 5 boleh juga sholatnya nanti boleh. Tapi memang yang paling afdol sholat itu di awal waktu. Tapi bukan berarti di akhir waktu tidak boleh. Ya, boleh. Ya, maka di sana tempat sholat pun disediakan di sana. Ya. Nanti andai kata main dulu, ya setengah mainan sholat dulu juga tidak salah, boleh. Istirahatnya setengah mainan itu berapa menit loh? 1/4 jam. 1/4 jam itu 15 menit. Kalau sholat asar berapa menit? Nah, 5 menit ya bisa. Apalagi kalau mereka pemainnya itu nanti pemainnya dari mana nanti? Ya. Dari Persija atau dari mana? Ya dari Jakarta, musafir mereka. Ya. Sholatnya asar tidak usah 4 rakaat, sholat asar boleh 2 rakaat dikosor karena musafir. Ya. 5 menit cukup toh. Nah. Itu jadi sholat itu ya tidak memberatkan, boleh selama dikerjakan masih di dalam waktunya. Ya, jadi kalau tadi ya suruh sholat kok selak main karena jam mainnya belum waktu sholat, ya sudah nanti sholatnya bar main aja boleh tuh, jam 5 selesai masih sholat, masih bisa sholat. Pokoknya jangan sampai habis waktu lah. Ya, maka sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu Quran. Sholat itu diwajibkan oleh Allah dalam waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Ya, sholat duhur mulai ya matahari tergelincir sedikit ke barat, condong ke barat sedikit, sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya. Sholat asar, kalau bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang dari bendanya, sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu waktu-waktu sholat. Boleh dikerjakan awal waktu, boleh tengah waktu, boleh akhir waktu. Yang penting jangan sampai habis waktu. Jadi tadi tidak salah Pak, boleh itu. Apalagi Halaman 2 masuk ke 3. An Abi Hurairah taqal lamma unzirat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisan fajtama'u fa'amma wa khassa
Wa qala ya bani Ka'b bin Lu'ayyin angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Murrah bin Ka'bin angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Syamsin angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib angkizu anfusakum minan nar. Ya Fatimah ankizi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika turun ayat yang artinya berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum Quraisy sehingga mereka semua berkumpul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdus Samsin, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hasim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menolak siksaan Allah kepada kalian sedikit pun, tetapi kalian adalah kerabatku, maka aku akan memberinya siraman-siraman. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka aku akan memberinya siraman-siraman. Ini mohon dijelaskan. Jadi ya, Rasulullah menjelaskan, turun ayat tadi dah, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan berikanlah wa'andir asiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Ya, turun ayat itu, maka Nabi memanggil kerabat-kerabat dekatnya yang masih ada family, ya, Bani Abinafna, Bani Hashim, Bani tadi keturunan maksudnya. Panggil semua, termasuk anaknya ya Fatimah. Ya, Fatimah itu putrinya Nabi. Ya. Panggil semua, diingatkan dengan hal itu, jagalah dirimu dari api neraka. Terus ditutup nasihat Nabi tadi, saya tidak bisa menyelamatkan kamu walaupun anakku. Fatimah itu anaknya Nabi. Walaupun kamu sebagai anak Nabi, nabimu sebagai bapak tidak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka yang bisa menjaga diri dari api neraka ya dirinya masing-masing. Nabi bisanya hanya memberi siraman-siraman, maksudnya memberikan pengertian, nasihat-nasihat. Bagaimana supaya kamu terhindar dari api neraka? Diberi siraman dari Nabi, siraman rohani maksudnya. Biar tahu kamu. Ya. Bisanya hanya memberi siraman, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tidak bisa menjaga kamu dari api neraka. Nah, kalau siraman yang diberikan Nabi, siraman rohani ini kamu pakai, kamu laksanakan dengan baik, selamat dari api neraka. Tetapi kalau memang tidak kamu perhatikan, ya surat digubris ya dah nanti masuk neraka, walaupun saya bapakmu seorang Nabi, tidak bisa menolong kamu dari api neraka. Ini terhadap anaknya loh. Terhadap anaknya aja tidak bisa menolong, Nabi bisa menolong kita enggak kira-kira? Tidak bisa. Maka Nabi memberi siraman pada kita, sudah mengingatkan, jaga dirimu dari api neraka. Buat ini orang itu besok kamu masuk neraka, jangan goleki Nabi enggak bisa nolong apa-apa. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya umatmu. Ya. Nabi enggak mau mengakui, Nabi sudah mengatakan, jauh-jauh sudah mengatakan pada kita, kalau semua umatku nanti masuk surga, kalau kamu banci umatku ya masuk surga. Ya, Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Tiap umatku masuk surga.
illa man abah, kecuali yang tidak mau, gitu loh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang masuk surga kok tidak mau? Ada enggak? Ada. Penjelasan Nabi itu, siapa man atau ani takhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Ya. Wa man asoni, siapa maksiat kepadaku faqad abah. Jadi semua umatku masuk surga semua, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang taat dengan perintahku, dengan taat aturanku, dia masuk surga. Tapi orang yang maksiat tidak mau mengikuti aku, itu yang tidak mau masuk surga. Ya, maka kalau memang kamu tidak mau masuk surga, akhirnya masuk neraka, minta tolong pada Nabi, Nabi nggak bisa nolong. Memang kamu termasuk orang tidak mau. Kalau kamu mau masuk surga, mestinya mengikuti perintah-perintahku, mengikuti aturan-aturanku. Rasul itu tidak mau, ya tidak masuk surga. Gitu. Jadi jangan kita mengharap masuk surga, minta syafaat kepada Nabi, sedang ketika kita hidup suruh mengikuti Nabi tidak mau. Tidak mau. Maka Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya yang masuk surga, enggak mau. Itu pelajaran. Kalau Nabi aja enggak bisa menolong anaknya, mana mungkin akan menolong kita gitu. Maka kalau kita ingin masuk surga, ya tempuh jalan yang menuju surga seperti yang telah ditunjukkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Apalagi Halaman 3 masuk ke 4. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin ya ma'sara Quraisy istaru anfusakum minallah la ughni ankum minallahi syai'an ila akhirih. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika turun ayat yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tukarkanlah diri kalian dengan surga dari Allah. Aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Dimohon dijelaskan, tukarkanlah diri kalian dengan surga dari Allah. Ya, tukarkanlah diri kalian dengan surga. Maksudnya supaya dirimu itu ditukarkan dengan surga. Dan Allah telah menjamin, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli ya orang-orang mukmin ini, dirinya, hartanya dibeli oleh Allah. Dibeli itu maksudnya ditukarkan kan? Ya tak? Ditukarkan dengan apa? Kalau Allah membeli kita, orang mukmin itu, untuk membayarnya apa? Surga. Kalau kamu membeli misalnya, membeli baju, kamu kehilangan apa? Uang. Dapat apa? Baju. Nah, bajunya itu kan ditukari dengan uang. Nah, sekarang tukarkan dirimu dengan surga. Ya, dirimu serahkan pada Allah, Allah serahkan padamu surga. Karena Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman, memakai istilah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli ada orang-orang mukmin itu ya, dirinya, hartanya dan dirinya dibeli oleh Allah dengan surga. Artinya orang mukmin mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah diganti dengan surga. Orang mukmin menjual dirinya kepada Allah ditukarkan dengan surga. Ya. Sampai dikatakan yuqatiluna fi sabilillah. Kalau kamu berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun.
apakah kamu membunuh atau dibunuh? Ya. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Sudah menjadi janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik itu disebut di dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab Al-Quran. Orang-orang yang beriman dibeli oleh Allah dengan surga. Harta yang dikeluarkan oleh Allah, oleh manusia beriman, diganti dengan surga. Jiwanya yang dikeluarkan di jalan Allah, misalnya berperang, kamu dibunuh, masuk surga kamu. Kamu membunuh orang, tidak berdosa, masuk surga kamu. Karena Allah telah membeli. Ya, ibaratnya orang beriman itu jual beli dengan Allah. Allah membayarnya bukan dengan uang, tapi dengan surga. Maka fastabsyiru bibaikumul ladzi bayatum bih. Bergembiralah kamu. Berhubungan jual beli dengan Allah, bergembiralah kamu. Walaupun kamu mengeluarkan harta, mengeluarkan jiwa, bayaran itu surga. Nah, itu coba dibaca surat Taubat 111. Surat Taubah nomor 109 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya, perhatikan ini artinya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, ya dah. Orang mukmin itu dirinya, hartanya dibeli oleh Allah. Bayarannya surga. Ya, terus mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, itu kan. Jadi dibeli dengan surga. Maka tukarkanlah dirimu dengan surga. Ya, tukarkan hartamu dengan surga. Karena Allah sudah membeli hartanya orang mukmin, dikeluarkan untuk sabilillah, dibayar dengan surga. Dirinya orang mukmin, ya, aktivitasnya, jerih payahnya untuk agama Allah ini dibayar dengan surga. Itu menjadi janji Allah bagi orang yang beriman. Baik dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Quran sama janjinya. Orang yang beriman semua pengorbanan baik itu lewat hartanya maupun pengorbanan dengan jiwanya, jerih payahnya, pikirannya, tenaganya, semua yang dikeluarkan oleh orang mukmin itu dibayar dengan surga. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Kalau Allah menepati janjinya, kalau akan dibayar dengan surga, pasti dibayar dengan surga, betul. Maka dari itu, bergembiralah kamu, hai orang yang beriman, berjual beli dengan Allah. Kalau jual beli dengan Allah itu tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Kalau dengan manusia banyak tertipunya. Rugi, tertipu itu tidak pernah. Kalau dengan Allah nggak pernah rugi. Maka suruh bergembira, fastabsyiru, bergembira kamu, bibaikimul ladzi bayatum bih. Ya, dengan hitungan jual beli pada Allah itu bergembira kamu. Pasti beruntung gitu loh. Itu maksudnya. Apalagi halaman 4. An Ibnu Abbas qala lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahtaka minhumul mukhlasin ila akhirih. Waktu sebentar. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika turun ayat yang artinya, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu kaum kerabatmu yang terpilih. Nah, ini mohon dijelaskan siapa yang dimaksud
kaum kerabat yang terpilih itu. Coba kamu baca lagi itu. Artinya tadi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika turun ayat yang artinya berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu kaum kerabatmu yang terpilih. Jadi yang terpilih ini yang dimaksud siapa? Nah ya, kan semua kaum kerabatnya suruh memberi peringatan. Wa'andir ashiratakal aqrabin. Ya, beri peringatan kerabatmu yang dekat. Maka tadi Nabi mengumpulkan, ya, kerabat-kerabatnya kaum Quraisy panggili semua, termasuk anaknya, termasuk Sofiyah, bibinya Rasulullah, panggil. Semua dipanggil. Ya, lah yang terpilih dengan dipanggil, diseru oleh Rasulullah tadi, terpilih dia mau mengikuti seruannya menjadi orang yang beriman, terselamatkan dari api neraka, yang terpilih. Tapi ada yang diseru tidak mau beriman, nah itu tidak terpilih. Siapa itu? Keluarga Nabi yang tidak terpilih siapa? Abu Lahab. Kita dipanggil, seru, Abu Lahab ikut datang, itu berkumpul juga. Telah dijelaskan suruh jaga api neraka, marah-marah. Kamu ngumpulkan manusia sekian nih, hanya itu toh. Ya, mung mbok kandhani ngono kuwi. Begitu aja pergi langsung Abu Lahab. Begitu Abu Lahab pergi, turun ayat tabat siada Abi Lahabiu tabla, itu orang yang tidak terpilih. Celaka, rugi dan celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidak hanya Abu Lahab saja, termasuk wa mra'atuhu hammalatal, termasuk istrinya. Abu Lahab menentang keras seruan Nabi tadi, istrinya pun tidak ketinggalan, ikut menentang, keluar masuk, membawa kayu bakar di situ ya, maksudnya keluar masuk kampung membakar semangat kebencian kepada Muhammad Rasulullah sebagai ponakannya tadi. Kalau nanti ada orang namanya Muhammad Rasulullah mengaku dirinya sebagai Rasul utusan Allah, itu pembohong, jangan percaya, itu ponakan saya, ya toh? Jangan percaya. Wong pamane ora percaya kok. Lah orang-orang nek ya toh, nek bener seruan Nabi Muhammad wong pamane dhewe ra gelem kok itu toh. Lah gitu toh. Ada juga yang lewat ini, gitu. Lah wong sing ngaji awal MTA wis metu kok. Wis do metu. Nek MTA bener sing ngaji ora bakal metu. Lah sing lagi mlebu yang baru masuk itu kan orang baru-baru tidak ngerti. Nanti kalau sudah ngerti kan ya keluar, berarti tidak terpilih. Ya. Abu Lahab itu jangan-jangan kita yang menyeru, sing nyeru Nabi sendiri. Ya. Wa anzir ashiratakal, beri peringatan, berilah peringatan keluargamu yang dekat. Abu Lahab itu keluarga dekat, paman Nabi yang dekat. Ketika Nabi lahir, itu yang paling seneng lahirnya Muhammad itu Abu Lahab. Karena ketika Nabi lahir, bapaknya Nabi sudah wafat. Nah, bapaknya Nabi itu saudaranya Abu Lahab. Sedang pada saat itu orang punya anak laki-laki itu kebanggaan. Nah, Muhammad dilahirkan, bapaknya sudah nggak ada, laki-laki, maka Abu Lahab sebagai orang yang paling berbahagia, ya, digudang-gudang lah laki-laki. Nah, setelah jadi Nabi, Abu Lahab orang paling benci menentang Nabi. Nah, maka turun ayat tadi. Nah, itulah ini tidak terpilih. Yang terpilih itu dengan seruan Nabi, terpanggil, terpilih. Ya, masih ada pertanyaan dari Profesor? Masih terkait dengan brosur halaman 4 masuk ke 5. Ya. Kenapa Abu Lahab ketika diseru ini menentang atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad? Nanti kok Abu Lahab sana? Ya, kok tanya saya gimana? Nggak usah doa-doa, nggak usah jauh-jauh. Mungkin di antara saudara ini ada yang diseru untuk ngaji, untuk mempelajari agama, ada keluarganya yang menentang, ya ada kok data Abu Lahab. Abu Lahab ribuan tahun dengan keberadaan kita. Keluargamu aja dicari ada enggak? Keluargamu diajak ngaji, diajak ya taat pada Allah, menentang ya ada kok. Yang termasuk Bapak yang datang ini pejabat tadi kan karena isu-isu yang menentang. Kegiatan MTA yang semacam ini ada isu-isu yang miring menentang.
Ya, maka beliau datang jauh-jauh dari sini tabayun, melaksanakan Quran kan tabayun. Tidak hanya mendengar berita katanya begini, katanya begitulah. Coba orang yang tidak pernah datang ke sini tidak mengerti tapi bisa cerita tentang MTA seolah-olah benar ceritanya. Ngerti ya tidak bisa cerita. Buat teko, mengapa kamu cerita sesuatu yang kamu tidak tahu? Rasa teko Abu Lahab jauh-jauh. Gitu. Termasuk orang yang membuat isu cerita macam-macam teman-teman tekono, kenapa kamu kok menentang MTA? Ya, yang dikaji Quran Sunnah kok kamu menentang kenapa? Tekono kan, Pak. Ya. Bisa kamu nanti datang ke Batanghari sana, orang-orang yang menyebar isu tekono kenapa gitu loh. Guru tanyakan tak jawab Abu Lahab, nah nanti kamu tanya kenapa istrinya kok gendong kayu bakar. Nah itulah sudah saya terangkan, itu orang yang tidak terpilih. Ya, padahal Abu Lahab itu pamannya. Ya, tahu Nabi itu sejak kecil boleh dikatakan besarnya dia ikut, tahulah kejujurannya sampai sebelum diangkat menjadi Rasul. Semua orang Quraisy itu memberi sebutan Muhammad itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Berarti kan keponakannya itu orang yang tinggi akhlaknya, luhur budi pekertinya. Ya mestinya kalau orang berakal sehat, maka tepat kalau Allah mengangkat Muhammad sebagai Rasul, karena orang itu tidak pernah bohong. Umumnya bohong menjadi kebiasaan, ini tidak pernah bohong, jujur, ya tak? Samping itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga kalau beliau menceritakan sesuatu, ya, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, ya, bukan karena Muhammad itu membaca kitab dulu yang pernah diturunkan sehingga dia bisa cerita. Ini baca pun tidak bisa. Lah kok bisa menceritakan apa yang ada di isi kitab mereka? Kitab ahli kitab itu, Taurat, Injil yang disebutkan di sana Nabi bisa menceritakan. Itu harusnya lebih yakin kalau ini utusan Allah. Nah, mengapa Abu Lahab menentangnya? Itulah itu hati, ya dah. Maka yang buta itu bukan mata di kepala ini, tapi yang buta adalah mata hati. Jadi Abu Lahab itu mata hatinya buta. Maka ditunjukkan kebenaran, bukti-bukti kebenaran nggak bisa melihat karena mata hatinya buta. Yang Nabi kita juga mengatakan dalam rongga manusia ini ada segumpal daging. Segumpal daging itu baik, baiklah manusia itu. Segumpal daging itu jelek, ya jeleklah manusia itu. Segumpal daging yang dimaksud wahya al-qalb, yang dimaksud adalah hati. Nah, hati. Ya. Jadi Abu Lahab itu hatinya keras, membatu, tidak bisa menerima kebenaran. Apalagi halaman 5. An Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati yuqitu banu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat laka fiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kullaha mithlu harriha. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apimu ini yang dinyalakan oleh anak Adam atau manusia adalah 1/70 dari panasnya api jahanam. Para sahabat berkata, demi Allah, meskipun begitu, api ini sudah cukup untuk memasak dan lain-lain ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya panas api jahanam itu melebihi panasnya api ini dengan 69 bagian, masing-masing panasnya sama dengan api ini. Pertanyaan, apakah lahar gunung yang panas itu juga masih 1/70 panasnya
api jahanam. Pokoknya panasnya api di dunia ini, mbah kuwi lahar Gunung Merapi apa lahar Gunung Agung apa gunung apalah. Pokoknya di dunia ini. Yang kamu tadi tanyakan tuh lahar di dunia apa bukan tadi? Ya itu masih 1/70-nya. Ya. Maka Nabi kita mengatakan siksaan neraka yang paling ringan itu kalau daman kaki manusia menginjak bara api di neraka, otaknya ini mendidih. Otaknya mendidih. Nah, kalau kamu nginjak api di sini, bara api wis, ya mau dibikin sabit apa dibikin senjata tajam dibakar nganti mengangah itu kamu injakkan di situ, yang sakit apanya nanti? Kakinya saja, yang melonyoh kakinya. Ini ndak, otaknya mendidih. Kiri itu mendidih otaknya karena memang panasnya berlipat-lipat 70. Tapi mengatakan 70 itu bukan kok 69 atau 70. 70 itu maksudnya lipat ganda yang banyak. Bahasa Arab itu 3 aja udah banyak. Maka kalau 70, wadah banyak sekali. 7 banyak sekali. Nah inilah. Wes gue aja teko bakui somben. Karena itu masalah apa? Gaib, masalah gaib bagi orang beriman itu suruh percaya saja, mengimani. Tidak beriman ya boleh. Tapi kalau kamu tidak beriman, berarti kamu bukan orang yang beriman. Nanti kalau bukan orang yang beriman, baru akan percaya kalau sudah menghadapi kenyataan itu nanti. Wah, ben ora percaya lah, setelah dihadapkan betul ini lo rasakno ini. Rasakno. Itu pertanyaan kepada Abu Lahab barang ini tidak percaya. Allah pun tanya kepada manusia kok. Manusia-manusia yang tidak percaya itu ditanya oleh Allah kok. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia itu diciptakan oleh Allah kok sampai tidak percaya adanya Allah. Sampai Allah tanya, apa yang kamu jadikan andalanmu? Mengapa kamu tidak percaya pada Allah? Sedang dulunya kamu dulu itu manusia itu ya, asalnya kamu benda mati. Sekarang jadi manusia dihidupkan oleh Allah. Lah kok tidak percaya kepada yang menghidupkan? Nah kamu sekarang dihidupkan nanti dipateni lagi oleh Allah. Mati semua. Percaya atau tidak percaya kita nanti akan mati. Percaya tidak kalau akan mati? Ini orang percaya entenono. Tidak harus dibuktikan sekarang entenono baik. Percaya apa enggak? Nah setelah mati nanti dihidupkan lagi. Summa yuhyikum. Dihidupkan lagi oleh Allah. Tak dihidupkan. Summa ilaihi turja'un. Akhirnya semua dikembalikan, digiring kembali pada Allah. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Allah ya kembalinya kepada Allah. Nah kembali pada Allah itu di situ Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Daripada Allah. Masing-masing akan mendapat balasan yang sempurna apa yang telah dilakukan ketika hidup ini. Siapa yang beruntung? Siapa yang amal baiknya bisa membawa dirinya jauh dari neraka, bisa membawa dirinya masuk surga, itu orang yang beruntung. Itulah. Ya, maka masalah api neraka itu masalah gaib. Sedang orang yang beriman perintahkan oleh Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang mempercayai adanya yang gaib, masuk api neraka, surga, kubur dan sebagainya, itu hal-hal yang gaib. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya, tapi disuruh mengimani keberadaannya. Ya, apalagi Surah halaman 6 surat Al-Mudaththir ayat 31.
Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna maza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Yang ditanyakan pada ayat ini, dan tiada kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Ini maksudnya bagaimana? Apa agar mereka takut dan segera bertakwa kepada Allah. Ya, iya kan? Memang Al-Quran itu diberikan oleh Allah, ditugaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya itu basyirau wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menyeru kepada seluruh umat manusia. Isi seruannya basyiron. Basyiron itu hanya memberi kabar gembira. Wa nadhira, memberi kabar, memberi peringatan. Beri kabar gembira bagi orang yang mempercayai seruan Nabi Muhammad. Semuanya itu, yang mendapat surga, neraka, petunjuk dan sebagainya. Bagi orang yang mempercayai disebut orang yang beriman. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Isi kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Beri kabar gembira orang-orang yang beriman. Ya, isi kabar gembira itu kamu nanti akan dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan akan diberi semua kenikmatan yang akan diberikan, buah-buahan yang segala ada dan sebagainya dan sebagainya. Kabar gembira yang menyenangkan, makanya kabar gembira. Wa nadhiran juga memberi peringatan pada orang-orang kafir tadi. Beri peringatan. Mudah-mudahan dengan peringatan itu kamu menjadi ingat, mau sadar, menjadi orang yang beriman. Namun kalau tetap tidak mau menjadi orang yang beriman sampai kafir, mati, akibatnya biar dirasakan kenyataannya nanti. Ya, jadi memberi kabar gembira dan peringatan. Maka orang-orang kafir diberi peringatan ini. Ya. Mau ingat, kalau kamu mau mengingat ayat-ayat ini, kejadian yang diterangkan oleh Allah, ya, mudah-mudahan tersentuh hatimu mau menjadi orang yang beriman. Namun kalau tetap tidak mau menjadi orang yang beriman, Allah pun tidak memaksa. Ya, boleh sampai mati kafir ya boleh. Tapi Allah telah memberikan peringatan. Kalau kamu sampai mati dalam keadaan kekafiran, tempatmu nanti di neraka. Ya, yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu.
disediakan untuk orang kafir, penjaganya malaikat yang keras, bengis, kejam, tidak pernah maksiat pada Allah. Itu peringatan bagi orang kafir. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Ya, kamu percaya atau tidak percaya, mari bersama-sama kita menunggu. Ya, sebab saya dan kamu sama-sama menunggu. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran, yang dijelaskan Rasulullah itu kenyataannya nanti bagaimana. Dah, kalau urusan-urusan gaib jangan memaksa sekarang, tunggu aja nanti akan sampai pada saatnya. Ya, itu peringatan buat orang kafir. Apalagi Rasul halaman 10 hadis yang atas. An Nabi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin innalakum antasihhu fala tasqamu abadan wa innalakum antahyau fala tamutu abadan wa innalakum antasibbu fala tahramu abadan wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Fadzalika qauluhu azza wa jal wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila ahli surga telah masuk surga, ada penyeru berkata, sesungguhnya kalian akan sehat terus dan tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian semua akan hidup terus dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan muda terus dan tidak akan tua selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan senang terus dan tidak akan susah selamanya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Mohon dijelaskan dari Quran surat Al-A'raf tadi ayat 43, apakah diwariskan itu disebabkan karena kita anak cucu Adam yang bertakwa? Ya, ya, ya betul, itu sudah diterangkan. Diwariskan kepadamu, ya, diwariskan kepadamu, yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan, bukan karena anak cucu Adam. Anak cucu Adam ada yang tidak mewarisi surga. Ya, jadi anak cucu Adam yang mewarisi surga itu karena disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi anak cucu Adam yang mewarisi surga itu yang dikerjakan apa? Yang mengerjakan apa? Ya, mengerjakan amanu wa amilus sholeh itu. Jadi anak cucu Adam yang bertakwa itulah, itu yang mewarisi surga. Walaupun anak cucu Adam kalau tidak bertakwa tidak mewarisi surga. Ya, sekalipun kerabat Nabi. Nabi Muhammad itu anak cucu Adam atau bukan? Ya. Abu Lahab anak cucunya Adam atau bukan? Semua manusia itu dari satu. Ya, Adam tadi. Manusia itu semua dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Semua itu asal usulnya dari anak cucu Adam semua. Lah yang mewarisi surga yang bertakwa. Maka dikatakan oleh Nabi kita gitu kan, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Lah yang tidak mau masuk surga itu yang tidak mewarisi surga tadi. Ya. Jadi diwariskan surga diterangkan pada ayat itu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, kalau kamu mengerjakan kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Ya, maka Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya bisa menjauhkan diri dari neraka, bisa membawa dirinya masuk surga karena perbuatannya tadi,
itulah orang yang beruntung. Ya, mewarisi itu dan diwariskan di sini bukan karena anak cucu Adam. Memang semua manusia itu anak cucu Adam. Tetapi yang mewarisi surga hanya anak cucu Adam yang bertakwa saja. Apalagi halaman 11 hadis yang kedua, artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memanggil ahli surga, hai ahli surga. Mereka menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ini terjemahnya pada kata labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. ya itu. Labbaik Allah labbaik itu apa artinya? Ya. Ya, jadi panggil labbaik itu ya, panggil. Hai manusia, ya Allah, ya. Ada sautan orang dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik itu kan artinya panggilan nek wong ning Jawa dipanggil. Wajali apa gitu loh. Nah, ini Jawa labbaik gitu loh. Nah. Itu maksudnya begitu jawabannya. Ya, di situ tadi menjelaskan manusia di bangsa Adam toh. Di situ mereka menjawab labbaik Rabbana, ya Tuhan kami gitu. Rabbana itu Tuhan kami. Wa sadaika wal khairu fi yadaik. Wal khairu dan kebaikan fi yadaik di tanganmu. Jadi panggilan Allah memanggil hambanya, jawab dengan baik. Ya Allah Tuhan kami. Ya. Ya Allah menghendaki dengan segala kebaikan di tanganmu. Itu memuji tadi, memuji Allah. Apa yang mau tanyakan masalah ayat itu apa yang kamu maksud? Masalah hadis itu. Cuma pada kalimat tadi yang labbaik. Iya, panggilannya. Terus dipanggil, jawab begitu, terus dipanggil Allah mau apa? Allah ternyata memberitahu. Ya, sukakah aku beritahukan kepadamu seorang pun dari makhlukmu? Ya, di situ kan tanda kita menjawab tadi, apakah kalian telah puas? Wong ahli surga tadi dipanggil. Hai ahli surga, ya Allah Tuhan kami, apakah kamu sudah puas di surga ini? Jawabnya bagaimana? Apa puas kamu di surga? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak puas? Ya Tuhan, sungguh Engkau telah memberi kepada kami apa-apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Memang yang diberikan oleh Allah kepada surga, kepada Allah yang bertakwa yaitu surga, itu tidak diberikan kepada makhluk selain penghuni surga. Maka bagaimana saya tidak puas? Wong saya diberi sesuatu yang sangat menggembirakan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah itulah maka panggilan tadi ya. Allah lagi berfirman, ya. Jadi nang surga kamu puas apa urung? Ya, kemudian dijawab, Engkau telah memberi kepada kami apa-apa yang tidak Engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman, sukakah aku berikan kepada aku berikan yang lebih dari semua itu? Sudah diberikan tadi semua sudah puas, masih ditawari lagi oleh Allah. Suka kamu saya berikan yang lebih dari itu semua? Gumun tuh, wis koyong ini jarep kayak apa neh gitu. Udah enaknya semacam ini menggembira, masih ada akan diberikan lagi yang lebih baik lagi apa? Ya, dah. Semuanya itu. Allah beriman, sukakah Allah berikan yang lebih dari itu semua? Mereka menjawab, ya Tuhan, apa yang lebih dari itu semua? Allah berfirman, aku tetapkan keridhoanku kepada kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Penghuni surga selamanya tidak pernah akan dimarahi oleh Allah lagi. Wah nek kulo seneng-seneng terus, ora bakal mati, ora bakal lara, ya.
Ning surga ndak ada rumah sakit. Ora nek wong lara ya ta. Ndak ada orang sakit, ndak ada orang susah, ndak. Enenge seneng-seneng tok. Ndak ada orang tua barang, ndak ada. Mosok ning swarga wong tua mlaku jek gluyuran. Mlaku nganggo teken ora enek. Ya, maka Nabi pernah tanda sama seorang ibu. Ya. Nah, ibu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Nabi menjawab, orang semacam kamu tidak ada di surga. Orang tua nih, nangis wanita tadi. Tak nangis dipanggil Nabi, ambil di pupuk pundak ini. Nanti kalau kamu masuk surga, kamu jadi muda, gitu loh. Tertawa saja. Jadi wong tua tekon pada Nabi, ya Rasulullah, apa saya besok masuk surga? Jawabnya Nabi, orang semacam kamu di surga tidak ada. Nah, dia menandai, wah berarti ora bakal mlebu swarga aku. Nangis ya. Nabi mengatakan begitu kan susah deh. Nah, akhirnya Nabi menjelaskan berikutnya, kalau kamu nanti masuk surga, kamu jadi muda, ora kaya ngono kuwi gitu. Nah. Apalagi Halaman 12 pada surat Yasin ayat 55 dan 56. Ibu siapa lo tekon? Yasin kan siapa lo? Ya, baca. Inna ashabal jannatil yawma fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandarkan di atas dipan-dipan. Yang ditanyakan maksud istri di sini bidadari atau istri ketika di dunia. Nah, kalau istrinya di dunia menjadi orang yang bertakwa, suaminya menjadi orang yang bertakwa, nanti jadi istri lagi seterusnya di akhirat nanti. Di surga ya jadi suami istri lagi, ya kumpulkan dengan anak-anaknya. Nah istrinya apa? Hanya itu tidak boleh tambah. Oh boleh tambah berapapun boleh. Oh, nanti disiapkan 1000 bidadari. Ya, kamu menyentuh bidadari, mencium bidadari tidak dosa, karena di sana sudah tidak ada syariat haram, semuanya halal. Ya, maka Adam alaihissalam yang ditempati surga dulu, ya, bukan surga yang ada di akhirat nanti, ya, sebab surga tempati Adam dulu masih ada iblis, ya, samping itu masih ada larangan. Nabi Adam boleh senang-senang di situ, tapi satu, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Boleh kamu hidup senang-senang di satu. Ada, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon, berarti masih ada larangan di sana. Maka itu bukan surga yang ditempati orang-orang bertakwa nanti. Jannah bisa berarti surga, bisa berarti kebun, bisa berarti taman. Nah, maka Adam dulu dilarang oleh Allah jangan mendekati. Kamu boleh hidup di sini, kamu boleh makan apa saja seakan-akan, tapi satu pohon ini jangan didekati. Jadi jelas bukan di surga. Surga yang dijanjikan Allah nanti masih ada larangan gitu kok. Di samping itu iblis masih bisa ada di situ kok. Menggoda Adam sampai dilepaskan dari surga itu kan itu. Digoda Adam, menggoda Adam disuruh makan buah itu padahal itu buah larangan. Nah, coba. Nah, itulah maka surga yang ditempati Adam. Dulu bukan surga yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa nanti. Maka di sana nanti, ya, kalau istrinya bertakwa, suaminya bertakwa, besok dikumpulkan oleh Allah di surga. Tidak hanya istrinya, termasuk anak-anaknya. Dibaca tadi ayat berapa tadi surat? Situ sudah ada tadi. Ya 23 atau berapa? Ya di atas saya tuh. Halaman 12 yang paling atas
Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya kan? Bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, semua masuk surga, kumpulkan oleh Allah nanti di sana. Malaikat masuk dari semua pintu sambil mengucapkan salam, assalamualaikum bima sabartum. Selamatan buat kamu karena kesabaranmu. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa, masuk surga semuanya. Maka jadi suami istri itu jangan hanya cukup di dunia, bisa diharapkan menjadi suami istri yang langgeng di akhirat nanti. Ya. Nah, terus mungkin saudara yang bapak-bapak bayangke wis bosen dadi istri ning dunya suwe kok itu. Ning kono butuh ganti istri, boleh di sana banyak disediakan istri-istri banyak. Wa azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Disediakan jodoh-jodoh. Jadi kalau itu widadari sing tekok lah nek putri nanti dikasih apa bidadara. Masa di situ diberi jodoh. Jodoh itu kalau laki ya perempuan, kalau perempuan jodohnya ya laki-laki. Ya, wa azwajum mutahharatun, diberi jodoh-jodoh yang dicucikan, disucikan oleh Allah. Wa hum fiha khalidun, kamu di dalamnya langgeng, kekal selama-lamanya. Tidak ada orang cemburu, nggak ada di sana. Mau temuannya halal, orangnya cemburu-cemburunan. Gitu ya. Nah, kalau kamu menginginkan itu, jadi orang bertakwa. Mesti bakal diberikan semua oleh Allah janji-janjinya itu. Apalagi? Dalam brosur ini, sungguh mengerikan gambaran neraka dan siksanya. Dan betapa menyenangkan dan membahagiakan gambaran surga. Mohon nasihat dan tausiahnya Ustadz agar kita berhati-hati dan bisa selamat menjalani kehidupan ini sampai bertemu Allah kelak. Ya, kita semua berharap itu. Maka Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad itu antara lain basyiron, alangkah menggembirakan toh. Kabar gembira orang yang masuk surga tadi loh. Tidak ada yang menyedihkan, menyusahkan, senang, sakit pun tidak. Senang terus, tidak pernah sakit. Kalau di dunia itu walaupun jadi orang kaya, rupanya apa-apa punya, tapi kadang-kala sakit. Ya, sakit. Saking orang kaya, banyak duitnya, sakit kadang-kala berubah di dalam negeri pun tidak puas sampai di luar negeri. Ya. Walaupun berubah sampai di luar negeri dananya tidak sedikit, wong kamu orang kaya, tidak menjamin untuk selamanya hidup. Ya. Gowo yang luar negeri kok Indonesia masih segar, mengloroni cek urip sehat, cek iso mangan apa-apa, mulih kari bangkai. Gitu. Tapi kalau di surga sakit pun tidak pernah. Wes anake seneng tok. Nah, maka itu kabar gembira bagi orang yang mau menjadi penghuni surga. Syaratnya menjadi penghuni surga, jadilah orang yang bertakwa. Peringatan bagi orang yang menjadi penghuni neraka. Belum menjadi penghuni ini, masih di sini kan belum, tapi diperingatkan. Kalau kamu nanti tidak mau menempati di surga, di neraka tempatnya seperti itu. Kalau minta makan diberi pohon yakum, minum ya beri cairan besi yang mendidih, disiramkan minyak yang mendidih di kepalanya, air yang sangat panas. Nah itu
Itu peringatan. Wah, kalau saya begitu tidak mau ya masuk neraka lah. Peringatan memang biar kamu ingat. Kalau memang tidak mau menjadi penghuni neraka yang seperti itu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu. Ya, kalau kamu tidak masuk neraka, kepingin masuk surga, masa kamu akan rela istrimu, anakmu masuk neraka? Maka jangan sampai, kalau bisa dirimu, istrimu, anakmu, semua keluargamu, kerabat-kerabat dekatmu diingatkan jangan sampai masuk neraka, karena neraka itu keadaannya sangat mengerikan. Ya dah? Bahan bakarnya saja manusia dan batu. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari api di dunia ini. Penjaganya malaikat yang bengis, kasar, tidak mengenal kasih sayang. Nah, mau apa? Nah, maka kalau dengan itu takut, hindari, jangan masuk ke sana. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma rizukna taqwa wa husnul khatimah. Mohon kepada Allah diberi rezeki takwa dan kehidupan akhir, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Maka kita berusaha, termasuk kita ngaji ini, kepingin mengerti jalannya menuju surga, pengen tahu ya kebahagiaan yang hakiki itu gimana. Nah, setelah tahu mengerti, jangan hanya sekedar mengerti, tapi tempuhlah jalan pengertian yang lurus tadi. Kalau kamu ingin masuk surga tadi, jangan mengikuti langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Nah, inilah insyaallah kita semua berharap masuk surga. Nah, termasuk orang yang bertakwa itu bersihkan dari rasa dengki, rasa iri. Ojo mung sregep salat, sregep poso. Rasul yang lalu kan ditanyakan bagaimana Rasulullah, ini orang salatnya sregep, puasanya sregep, ya, ibadah-ibadah sunnah yang lain dilakukan dengan baik, tapi dia suka menyakiti hati tetangganya. Apa jawab Nabi? Finar, singkat jawabnya Nabi, neraka. Nah, kalau kita ingin terhindar dari neraka, jangan punya sifat dengki. Karena dengki itu merusak kebaikan. Seperti kayu merusak, seperti api merusak kayu bakar. Itu kan? Dan ada. Sebaliknya ditanyakan Nabi, ya Rasulullah, ini orang sholatnya pas-pasan saja, hanya sholat wajib, tidak pernah sholat sunnah. Puasanya ya hanya Ramadan saja, tidak pernah sholat sunnah, poso-poso sunnah tidak ada. Yang pas-pas, tidak tambah apa-apa. Tapi dia tidak pernah mempunyai rasa dengki, iri, dan tidak suka menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi apa? Bil jannah, dia masuk surga. Nah, jadi itu tadi. Memang kalau puasa sholat ya, selain Ramadan puasa, sholat selain 5 waktu itu bebas, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Tidak dikerjakan tidak berdosa. Maka orang itu kalau sholatnya ya pas-pasan wae, wajib tok. Puasanya ya sudah tahu kok Senin Kemis puasa 3 hari, das. Pokoknya puasanya Ramadan tok. Itu dijamin masuk surga juga. Ya, kalau kamu bersih dari sifat dengki, iri dan sebagainya.